Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Duha Masjid Jami Nurul Hidayah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang penuh dengan berkah dan waktu duha ini, waktu yang sangat mustajabah, saya ingin menyampaikan materi merujuk pada surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. Ya, rujukannya surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Tentang pemaknaan dari qalbun salim. Karena ayat itu berbunyi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Merujuk pada penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Ini penafsirannya sahabat Ibnu Abbas yang mempunyai kemampuan untuk memaknai dan menggali makna daripada ayat Al-Quran sesuai dengan doa Nabi. Karena Ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, kata Rasulullah, Abbas itu sepupunya Rasul. Abbas itu putra Abdullah Ibnu Abbas itu putranya Abbas. Abbas ini dengan Abdullah ayahnya Rasul ada kakak. Jadi Abbas melahirkan anaknya Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah melahirkan Muhammad sallallahu, jadi sepupu. Dan sepupunya ini sangat istimewa karena didoakan oleh Nabi. Allahumma ya Allah, faqihu fiddin, pahamkan dia agama ya Allah. Berikan dia kemampuan memahami agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia takwil. Takwil itu menggali makna di balik makna yang zahir. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu yang perlu dipahami makna di balik makna yang zahir. Itu kemampuan sahabat Abdullah Ibnu Abbas karena berkatnya doa Nabi. Nah, pada pagi hari ini surah Asy-Syu'ara 88 sampai 89 itu dipahami oleh beliau sesuai dengan doa Nabi. Jadi penafsirannya sahabat, bukan sembarang orang ya. Penafsirannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna tafsir yauma la yanfa'u malu wala banun? Kalau diterjemahkan pada hari nanti di hadapan Allah, hari kiamat. La yanfa'u malu wala banun, tidak ada manfaat harta. Wala banun, dan tidak ada manfaat anak-anak. Itu yauma pada hari kiamat. Nanti di hadapan Allah harta, anak-anak ada manfaat lagi. Berarti manfaat harta dan anak itu ketika hidup di dunia ini. Harta yang manfaat ketika kalau di hadapan Allah udah nggak ada. Jangankan udah di hadapan Allah, mau mati aja udah nggak ada manfaat. Orang pada mau mati itu ada mengusul pada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan saya jangan mati dulu ya Allah. Tuhan saya jangan mati dulu dah, tunda kematian saya. Bukan 1 bulan, bukan 1 Tuhan, kalau perlu under second. Ya, bahkan hitungan menit atau under second minta ditunda agar jangan mati dulu. Tapi kan sudah harus mati. Untuk apa tuh minta ditunda? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, saya pengen sedekah dan pengen jadi orang soleh. Keinginan untuk sedekahnya dan keinginan untuk jadi orang solehnya ketika sudah mau mati. Itu ketika masih di dunia udah nggak manfaat lagi, karena wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak akan ditunda ajal kalau sudah sampai batasnya. Semua ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasnya akhirnya kapan wallahu a'lam.
a'lam, cuma Allah yang tahu. Nah, kesempatan untuk menjadi orang soleh dan sedekah ketika sekarang, maka yauma pada hari kiamat la yanfa'u, tidak manfaat harta maupun anak-anak. Karena sudah kiamat, udah mau kiamat di hadapan Allah di akhirat. Kita ini sekarang namanya darul amal, negeri beramal. Akhirat nanti darul jaza, negeri pembalasan. Di akhirat tuh tinggal pembalasan aja. Saya kemarin ada lewat di belakang mobil truk, Pak. Mobil-mobil truk Jawa tuh dia ada tulisan di belakang, ada banyak, Mas, subhanallah. Saya dapat pelajaran, kan umumnya, mohon maaf nih, umumnya biasanya tulisan di truk tuh tulisannya umumnya yang negatif-negatif gitu ya. Tunggu jandamu kan ya. Tapi kemarin Bu, saya di belakang truk mobil, subhanallah, ada tulisan, saya terinspirasi khutbah-khutbahnya. Hari ini akhirat cuma bahan cerita. Hari ini akhirat cuma bahan cerita. Yang diomongin sekarang dunia, tapi nanti di akhirat dunia hanya sebagai cerita. Karena realnya akhir. Saya renungkan, oh benar juga. Hari ini kan akhirat cuma cerita aja Bu, ya nanti begini-begini kan. Realnya dunia. Nanti di akhirat dunia hanya tinggal cerita, Pak. Dunia hanya tinggal cerita, akhirat yang real kita hadapi. Subhanallah, benar tuh. Jadi karena kita masih dunia, akhirat masih cuma soal cerita aja, cerita akhirat, surga, neraka, segala macam. Nanti terbalik, kalau sudah di akhirat, dunia tinggal cerita, akhirat real kita hadapi. Maka yauma pada hari nanti di akhirat la yanfa'u, tidak lagi manfaat mal harta wala banun, anak-anak. Nanti harta dan anak-anak tidak manfaat lagi kalau di akhir, karena sudah bukan darul amal, bukan negeri beramal. Negeri beramal sekarang nih. Maka dalam hadis demikian, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah ladangnya akhirat. Jadi kita memanen nanti bagaimana kita meladang di dunia. Tapi tergantung ladang. Kalau ladang ganja nanti di sana seksa. Kalau ladang amal nanti pahala. Dan ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannat, bukan satu surah, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sampai pintu surga tuh banyak, sampai pintu banyak surga. Kalau orang yang senang duha di dunia, dia duha nggak pernah dia tinggal, itu nanti pintunya babut duha. Ada pintu surga namanya pintu duha, itu untuk orang-orang yang dulu senang sholat duha. Ada namanya babul farah, bab kegembiraan. Kata Nabi, liman farahas sibyan, untuk orang yang dulu dia senang menggembirakan anak-anak kecil kan. Maka adik-adik semuanya yang sudah punya gaji nih, kalau pulang kerja di gang tuh banyak anak-anak kecil kan ya, banyak anak kecil pada main lalu. Nah, kalau udah terima gaji mampir di warung dah, di warung beli telur cecek. Masih ada telur cecek kan, hijau, merah, kuning, biru kan dia, beli satu plastik ya awur aja tuh. Nah, kalau mereka cokok bilang nanti masuk surga babul faroh. Liman faroh hasibyan, bagi yang senang menggembirakan anak-anak. Jadi anak-anak kecil itu perlu digembirakan, maka dikasih apresiasi Nabi, siapa orang yang dulu di dunia senang menggembirakan anak-anak kecil, mau keponakan, mau anak-anak tetangga, nanti babul farah. Ada yang senang puasa, namanya babur rayyan. Ada yang senang sedekah, babus sedekah, pintu sedekah. Babud duha, ada yang senang sholat, ada babus sholat, macam-macam tuh. Itu nanti di akhirat real, dunia hanya tinggal cerita. Sekarang nih akhirat cerita, ya tinggal cerita, sehingga realnya dunia. Maka nanti di akhirat yauma la yanfa'u mal, tidak lagi manfaat harta, karena sudah bukan negeri beramal, itu negeri tinggal menerima balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka di sini Allah nyatakan yauma la yanfa'u mal wa la banun, tidak ada manfaat harta. Sebetulnya mal ai kasirul mal, yang banyak harta yang enggak manfaat. Manfaat harta itu ketika kita di dunia kita infakkan, kita sedekahkan, supaya itu yang kita manfaat. Kalau di akhirat itu bukan negeri beramal, negeri pembalasan. Maka dikatakan yauma la yanfa'u malu wa la banun, pada hari nanti hari akhirat
tidak lagi manfaat harta, ai kasirul mal, yang banyak hartanya, apalagi sedikit harta, yang berlimpah-limpah triliunan di dunia, di akhirat nggak manfaat. Kecuali harta itu manfaat kalau di dunia nanti dia infakkan, disedekahkan. Subhanallah, Allah maha adil. Ternyata yang diminta cuma 2,5%. Berarti pada kita masih ada 97,5%. Kan zakat itu 2,5%. Berarti di tangan kita masih ada 97,5%. Jadi masih banyak yang kita miliki ketimbang yang kita keluarkan. Meskipun andai kata Allah menuntut semuanya untuk dikeluarkan, hak Allah, karena semuanya rezeki dari siapa? Kita, harta kita, kedudukan kita, semuanya milik Allah. Jadi kalau Allah meminta, tapi Allah maha adil, mintanya cuma 2,5, karena ada andil ikhtiar kita. Orang jadi kaya kan ada aktivitas ikhtiar dia dan doa. Nah makanya 2,5%, karena Allah masih menghargai ikhtiar usaha kita sampai kita jadi orang kaya berharta. Makanya 2,5%. Jadi di tangan kita masih ada 97,5%. Kalau dibalik mau nggak kira? Dikeluarkan 97,5%, kita cuma megang 2,5%, mau? Ya makanya jangan tidak mau. 2,5% kecil. Pernah saya kasih analogi kan? Ya, ibu kalau lihat orang makan salak, kulitnya ditelan, bijinya ditelan, dan buahnya dimakan, ada? Ada nggak orang makan salak tuh kulitnya dimakan, bijinya ditelan, buahnya dimakan juga ada? Ada? Ada. Siapa tuh kata orang yang tidak mengeluarkan zakat? Itu analoginya gitu. Kenapa kulit bijinya kita buang? Karena itu tidak pantas dimakan. Makanya yang 2,5% itu kenapa kita tidak makan? Karena tidak pantas kita makan. Itu yang surah At-Taubah ayat 60 itu hak mereka. Innamas shadaqati lil fuqara wal masakin. Jadi yang banyak harta, yauma la yanfa'u malun ay kasirul mal, yang banyak hartanya, wala banun, dan banyak anak yang gak manfaat. Banyak anak manfaat di dunia tuh. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sabdakan, anak itu rezeki, Pak. Ya, man razaqahullahu waladan, siapa orang yang Allah kasih rezeki dia waladan, anak. Anak itu rezeki lebih daripada rezeki harta, Pak. Orang mohon maaf kalau ada di antara bapak yang belum dianugerahi anak, itu lebih mau kehilangan hartanya ketimbang belum memiliki anak. Saya punya kawan, subhanallah, saya nggak sebut namanya karena juga bagian ya yang menumbuhkan ekonomi juga. Kalau saya datang disedih, Ustaz, masya Allah, sudah ikhtiar Bu ke 5 negara upaya bayi tabung. Saya nggak tahu biayanya sudah habis berapa tuh, 5 negara. Dia punya tanah 4.000 meter, semuanya dibangun satu rumah. Bayangkan, tanah 4.000 meter semuanya dibangun satu rumah mewah gitu ya. Cuma dia sedih, begitu besar rumahnya sedih Bu. Kalau di ruang tamu cuma ketemu istrinya, ke dapur istri, coba dua-duaan aja sepi. Makanya kalau lihat anak-anak nangis ya senang, Allahu Akbar, nangis. Ustaz, saya nggak apa-apa, nggak punya ini semuanya, harta, kedudukan, segala macam usaha, nggak apa-apa, asal Allah anugerahkan aku satu anak aja. Satu anak, nggak perlu banyak-banyak. Subhanallah, dia kalau lihat anak-anak itu, pokoknya saya kalau ke rumah beliau nggak mau bawa anak, takut istrinya sedih gitu. Apalagi lihat seorang ibu menyusui, pengen dia punya pengalaman gitu. Cuma Allah takdirkan belum. Nih, anak itu rezeki lebih dari rezeki harta. Maka Allah katakan dalam hadis Nabi, man razaqahullahu waladan, siapa orang yang Allah kasih rezeki dia rezeki anak. Tapi walam yu'allimhul kitab, dan ia tidak ajarkan anaknya Alkitab, Al-Quran, tidak ajarkan agama, kata Nabi, illa kana kullu dzanbin ya'maluhul, melainkan setiap dosa yang dilakukan oleh anak yang tidak diajarkan agama, ala walidi, dosanya orang tuanya kebagian. Di kemaksiatan yang dilakukan oleh anak seseorang kalau tidak diajarkan agama, maka dosanya orang tuanya kebagian. Karena apa? Karena tidak mengajarkan agama. Kecuali anak itu sudah diajarkan agama, suruh ngaji, dikenalkan halal haram segala macam. Kalau sudah tahu hukum, ada kemaksiatan, na'udzubillah, itu dosanya ditanggung sendiri. Tapi kalau tidak sempat diajarkan agama, kata Nabi, illa kana kullu dzanbin ya'maluhul wal, melainkan setiap dosa yang ada dilakukan oleh si anak, orang tuanya kebagian. Itu manfaat anak kalau dia dibesarkan dengan kesolehan. Maka ada doakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan dalam hadis yang lain,
Kalau seseorang itu sudah mati, kata Nabi, mal mayyitu bi qabrihi illa qalrikil mutaghawis. Tiadalah mayit itu dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam. Mutaghawis sedang minta tolong, kata Nabi. Yantadhiru dakwatan, sedang menunggu-nunggu doa. Dari mana? Talhaquhu bin ibnihi, yang doa itu ada menjumpai dirinya dari anak. Jadi pertama doa diharapkan orang sudah dari anak min ibni. Kenapa dari anak? Karena inilah orang yang ia tanamkan jasanya, ia besarkan, ia lahirkan, ia susui, ia didik. Tentunya tidak dari orang lain, dari orang yang dulu di dunia pernah dia tanamkan jasanya, keringatnya, darahnya, segala macam. Anak min ibni itu, bayangkan anak. Makanya kalau dikasih rezeki anak, didik, ya, kasih pelajaran agama. Kalau ada kemaksiatan yang dilakukan oleh si anak yang tidak sempat dikenalkan agama, hukum, maka setiap dosa kemaksiatan dilakukan oleh anak, kata Nabi, orang tuanya kebagian. Ini anak-anak yang manfaat di hadapan Allah. Kalau di dunia dulu, kata Nabi, dibesarkan dengan pendidikan agama, akhlakul karimat. Maka la yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak lagi manfaat harta. Kalau hartanya dulu dunia tidak diinfakkan, tidak disedekahkan sekarang, wala banun, dan tidak juga manfaat anak yang banyak anak kalau tidak dibesarkan dengan pendidikan agama. Nah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, qalbun salim ini dalam pemahaman tafsirnya Ibnu Abbas dimana dua. Qalbun salim, hati yang bersih itu, kata beliau, qalbun khalisun min hubbid dunia, hati yang bersih daripada kegila-gilaan terhadap dunia, hati yang cinta dunia. Maka orang love is blind. Kalau cinta itu pasti gelap, Pak. Makanya kalau orang udah cinta dunia, gila-gilaan terhadap dunia, halal haram nggak jadi pertimbangan lagi, karena sudah cinta. Maka dalam ungkapan, kalau cinta sudah melekat tai kambing rasa, pernah nyobain nih? Dari mana tahu rasa coklat? Kok tahu rasa coklat? Kalau cinta sudah melekat tai kambing rasa, Masya Allah, berarti pernah nyobain ini. Begitu bahasanya. Makanya hubbud dunia itu kan, hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Orang sikut-sikutan, ya, tusuk-tusukan, bunuh-bunuhan, caci-cacian, fitnah, itu kan hubbud dunia. Maka kata Nabi, cinta dunia pangkal daripada segala dosa. Awalnya hubbud dunia sampai terjadi pembunuhan. Qabil itu begitu, membunuh saudaranya Habil. Kenapa? Hubbud dunia. Dia tidak mau dapat istri yang enggak cantik tuh. Kan Habil yang dapat, akhirnya dibunuhlah Habil. Itu karena hubbud dunia, pangkal dari segala dosa. Maka qalbun salim itu adalah hati yang khalisun min hubbid dunia. Ada tisu nggak? Saya mau kasih contohnya nih. Hubbud dunia. Jadi miliki dunia boleh, tapi cinta dunia itu berbahaya. Katanya orang love is blind, cinta itu buta, membutakan kita, akhirnya di halal haram tidak lagi menjadi pertimbangan. Maka kata ulama, dunia itu hanya sebatas ininya, yang sampai masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk ke hati berat nih. Ini. Jadi kalau ada orang mau ngambil, merampas, ambil, silakan ambil itu. Cuma sebatas tangan. Makanya kalau sudah masuk ke dalam hati berat, maka ada ungkapan langkai dulu mayat saya. Kan begitu, Pak. Langkai dulu mayat, karena dunia udah masuk mana? Dunia udah di sini saya. Kalau kamu ambil, langkain dulu mayat. Itu cerminan ungkapan langkain dulu mayat, karena dunianya sudah masuk ke dalam hatinya. Tapi kalau sebatas di tangan, orang mau ngambil, bapak mau, nggak usah ngerampas. Bapak minta, saya kasih, silakan ambil nih, sebatas. Melepasnya nggak berat. Makanya mohon maaf kalau saya membahasakan orang-orang kafir itu berat meninggalkan dunia. Karena dunia bagi mereka itu dalam hadis Nabi adalah surganya. Kalau kita penjaranya, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu di dunia seperti penjara. Makanya ketika mati dia senang karena keluar dari penjara. Kalau orang keluar dari penjara senang nggak? Senang, pernah penjara. Ya umumnya orang kalau keluar penjara kan senang, sama juga. Maka dalam bahasa hadis Nabi, al-mautu rohatul mu'min, kematian itu rohah, satu yang menyenangkan bagi orang beriman. Kenapa? Dia ibarat keluar dari penjara, keluar dari kesulitan hidup menuju nikmat Allah, surga. Orang kafir beda, dia keluar dari surganya ketemu dengan adab Allah, bagaimana nggak menderita. Keluar dari kesenangan menuju kesengsaraan. Kalau kita dari kesulitan menuju kepada fa inna ma'al usri yusra. Subhanallah.
Itu orang yang hatinya bersih dari cinta dunia itu yang kembali kepada Allah. Enggak berat ya, illa man atallaha biqalbin salim. Maka kalau masih menyisakan hatinya kecintaan, berat dia meninggalkan dunianya. Yang datang kepada Allah itu yang betul-betul tulus. Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang bersih, ay khalisun min hubbid dunya, yang bersih dari cinta dunia. Maka boleh sekedar miliki, tapi jangan sampai jatuh cinta. Nah, kalau cinta itu, kalau jatuh cinta berat kan ya. Iya, orang kalau jatuh cinta berat. Bapak pernah mengalami jatuh cinta ya? Ya kan, musuh diterjang terus, ya kan? Oh, itu jalannya serem, kuntilanaknya banyak, tapi kan mau ketemu kekasihnya berani juga tuh. Oh, serem lewat situ banyak kuntilanaknya, tapi dia mau ketemu dengan kasihnya, cuek sama kuntilanak, penting ketemu dengan kasihnya. Makanya orang Arab pandai ainur ridho an kulli aibin kalilah. Kalau mata sudah seneng tuh segala celak itu kalilah, jadi tumpul. Ainur ridho an kulli aibin kalilah. Kalau sudah mata senang, segala aib itu tumpul, nggak kelihatan. Wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau sudah benci, itu kebaikan nggak kelihatan semuanya. Cari nama itu kalau dasar udah benci. Tapi kalau dasar udah cinta, ainur ridho an kulli aibin kalilah. Ada cinta muda. Ada seorang laki-laki tampan, seorang istri wanita cantik gitu. Dia dapat suami yang jalannya nggak bagus gitu, orang boleh pincang lah. Kita orang nas kampung, kok kamu mau suami gitu jalannya pincang? Sembarangan kamu, bukan pincang, bukan kakinya, buminya yang nggak rata. Dibela-belain, bukan jalannya pincang, tapi buminya yang tidak. Itu kalau sudah ainur ridho, segala cacat tuh tumpul semuanya. Kok mau? Sembarangan kamu pincang, buminya yang nggak rata, kan jalannya pincang. Itu dibela-belain ya. Sama juga fragmentasi kehidupan yang ada karena hubu dunia. Wah, udah serampangan, ugal-ugalan, bukan cinta dunia. Punya orang dirampas, mendolimi orang karena hubu dunia, motivasinya karena cinta dunia. Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Nah, saya sampaikan bahwa Animal Planet itu, subhanallah, tuh binatang buas tuh kalau makan itu nggak habis tuh, dia sisakan. Ya, tuh ular, dia kalau makan tuh dia makan satu ekor binatang itu mampu survive ular tuh sampai 4 bulan. Itu ada rattlesnake tuh, mau kobra, mau piton tuh, dia kalau makan mangsa dia nggak butuh makan sampai 4 bulan lamanya, mampu survive 4 bulan lamanya, bertahan untuk tidak makan karena sudah makan. Itu binatang saja mampu bertahan 4 bulan. Apa yang terjadi pada manusia? Alhaakumut takasur hatta, sampai sudah mau mati pun sekali mesti takasur. Itu binatang yang seekor hewan yang dia mangsa, dia mampu bertahan 4 bulan lamanya. Ini saya baca pada penelitian ilmiah dunia binatang. Ternyata peneliti-peneliti itu luar biasa teliti. Dia amati setelah hewan itu memangsa seekor mangsa, nggak butuh makan, dia nggak keluar dari lubangnya 4 bulan. Oh, berarti dia tidak makan lagi dan dia cukup dengan itu. Binatang yang terjadi pada manusia dengan keserakannya alhaakumut, udah mau mati hatta zurtumul maqabir, sampai sudah mau ke kuburan masih takasur, kumpul-kumpul, ngumpulin segala macam. Makanya wailul likulli humazatil alladzi jama'a malau wa'addadah. Celaka yahsabu annamalahu akhladah. Dia mengira hartanya bisa bikin kekal dia, nggak mati. Oh, celaka sekali. Makanya Allah buktikan. Maka hati-hati dengan kenyamanan hidup tuh. Ya kenyamanan, hati-hati. Fir'aun itu kenapa sombong? Karena tidak pernah diuji sama Allah dengan ujian. Fir'aun itu tidak pernah dikasih ujian sama Allah, sakit, susah, enggak. Dia jaya terus. Makanya dia bilang ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Makanya dalam hidup, kata ulama orang-orang soleh, hati-hati dengan kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup itu bisa kita membuat terlena, lupa kepada Allah. Contohnya Fir'aun. Kata ulama, Fir'aun itu kalau dikasih sakit sama Allah ujian, dia tidak pernah akan mengatakan ana rabbukumul a'la. Kenyamanan hidup membuat manusia terlena. Ini yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Jadi menjadi beban tuh menghadap Allah kalau hatinya masih terikat dengan dunia, masa siang malam segala macam. Allahu Akbar. Lucu.
yang dikejar-kejar udah dapat ditinggal. Ya, dikejar-kejar kan, udah dapat tinggal dikejar sampai fitnahan, bunuh-bunuhan hanya sekedar mengejar dunia, udah dapat mati ditinggal, nggak dibawa. Kan lucu jadinya. Kenapa kita tidak mengejar target yang akan kita tempati? Makanya ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu. Jadi yang kita kejar target akhirat. Karena itu yang bakal kita tempati. Kenapa kita fitnahan, caci-cacian, bunuh-bunuhan untuk hanya sekedar mengejar yang kalau kita sudah dapat kita tinggalkan? Kenapa kita tidak mengejar sungguh-sungguh untuk tempat yang pasti kita tempati? Itu yang walal akhiratu khairul laka minal. Maka berat orang menghadap Allah tuh kalau hatinya masih terikat dengan kecintaan dunia. Itulah penderitaannya orang-orang kafir. Dia meninggalkan surganya dunia sementara dia harus ketemu dengan adabnya Allah Subhanahu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul. Kalau orang beriman kayak innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Hebatnya radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Indah. Maka kata Nabi al-mautu rahatul mu'min. Kematian itu rohah, hal yang menyenangkan bagi orang beriman karena dia meninggalkan penjaranya menuju kenikmatan. Berbeda dengan orang kafir meninggalkan surganya dan harus ketemu dengan siksa. Habis nikmat-nikmat jadi sengsara, berat ya. Banyak illa man atallaha biqalbin salim, qalbun salim, qalbun khalisun min hubbid dunya. Jadi jangan sampai memasukkan ke dalam hati. Ini kan hati cuma di sini Bu, kecil Bu ya. Tapi muat enggak 347 triliun di sini, Pak? Muat enggak? Ribuan hektar muat enggak di sini? Bangunan mewah muat enggak di sini? Mobil-mobil mewah muat enggak? Hati itu kecil tapi muat segalanya, triliunan muat. Jadi kalau secara zahir enggak muat triliunan, mau ditaruh di mana? Bank aja enggak nyanggup nyimpan kalau sampai triliunan. Itu hati itu luar. Maka kalau tidak dikendalikan ini muat triliunan, ribuan hektar segala macam ya. Rumah-rumah mewah, bahkan lapangan golf itu yang luas itu mawat di hati. Makanya kalau di sini kayaknya kalau sudah kaya hati selesai dah. Namanya ginan nafsu, bukan ginal mal, ginan nafsu cahaya hati. Kalau kaya hatinya udah kaya selesai dah. Nggak mau neko-neko lagi, udah kaya akhirnya. Namanya qanaa'atul bahasa agama. Ini yang bisa kembali menghadap Allah illa man atallaha biqalbin salim ay qalbun khalisun min hubbid dunya. Yang kedua kata Ibnu Abbas, qalbun salim maknanya qalbun khalisun minadz dzunub. Hati yang bersih dari dosa. Itu tafsiran qalbun salim. Jadi konsep qalbun salim menurut Ibnu Abbas ada qalbun khalisun min hubbid dunya. Hati yang bersih dari kecintaan dunia. Yang kedua qalbun khalisun minadz dzunub. Hati yang bersih dari dosa. Dosa itu dalam konsep tasawuf dua, ada ma'asil jawari, ada maksiat anggota badan, ada ma'asil qulub, maksiat hati. Ini yang nggak ada dokternya nih. Kalau sakit zahir ada internis, ada ya penyakit dalam, tapi nggak ada dokter spesialis penyakit dendam. Dok, saya mau dendam orang, ada obatnya nggak? Itu nggak ada. Ya dengki, iri, nggak ada dokternya tuh. Fakultas kedokteran mana saja tidak ada jurusan untuk mengobati penyakit iri dan dengki. Ada internis penyakit dalam jantung segala macam. Tapi kalau sakit hati, dendam, iri, sombong nggak ada. Ini ma'asil qulub namanya, maksiat hati. Orang yang dalam hatinya masih ada dosa itu berat untuk kembali kepada Allah. Karena akan ketemu dengan yang maha suci, tentunya harus menyiapkan diri dengan kesucian lahir dan itu jadi jalannya mudah. Illa man atallaha, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang bersih dari cinta dunia, hati yang bersih dari dosa-dosa. Makanya kita minta kepada Allah biar zahir batin kita Allah bersihkan dari dosa, maksiat zahir, maksiat batin di hati ini. Dengki, iri, kesumat, ya, dendam, riya, itu bersihkan supaya nanti menghadap Allahnya mudah. Illa man atallaha biqalbin
salim. Makanya diajar konteks sabar, konteks syukur. Itu untuk hati kita bersih, syukur, sabar, qanaah, gitu ya, ridho. Banyak tuh pemaaf, kan enak. Jadi nggak menderita sebenarnya kalau kita punya sifat pemaaf, kita sabar, kita syukur, nyaman-nyaman terus, alhamdulillah. Maka dua bahasa yang keluar dari mulut kita tuh dalam menyikapi hidup. Pertama, kalau ada nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kata Nabi. Segala puji Allah bagi Allah alladzi bi, dengan nikmatnya menjadi sempurna ibadah kita. Itu jadi kalau ada nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji Allah dengan nikmatnya menjadi sempurna ibadah kita. Jadi kalau dikasih sehat, nikmat sehat, sempurna ibadah. Kalau nggak ada nikmat, bukan nggak ada, selalu ada. Alhamdulillah ala kulli hal. Cuma dua Nabi itu. Nabi mengajarkan menyikapi hidup ini, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya mudah-mudahan menjadi sempurna ibadah, sehat badan, sempurna ruku, sempurna sujud, sempurna baca Qur'annya. Kalau sakit kan enak. Karena kalau nikmat itu sikapi dengan ibadah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna ibadah. Kalau nggak ada alhamdulillah ala kulli, segala puji bagi Allah, ala kulli, mau bagaimanapun alhamdulillah. Ala kulli hal itu mau bagaimanapun alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah selalu nikmat. Jadi kalau menyikapinya dengan bahasa syukur, hidup nyaman. Ya kalau tidak mensikapi dengan bahasa syukur, menderita terus. Kadang-kadang sudah banyak pun masih kurang karena tidak ada orang yang cuma sesuap nasi, alhamdulillah. Ini terasa sepiring nasi tuh, karena menyikapinya dengan bahasa alhamdulillah. Ini banyak, kalau tidak disampaikan dengan syukur dia dengan nikmat juga. Udah banyak lauk, ada sop kambing, sate kambing, ada empal, ada perkedel, masih nyari empingnya mana empingnya. Udah empingnya, sambalnya mana, masih cari acarnya mana, kan gitu Bu ya. Padahal masya Allah sop kambing nggak perlu sate kita makan, enak Bu ya, enak. Tapi kalau merasa tidak bersyukur, ini sop kambing empingnya mana nih, udah banyak emping, acarnya mana, sambalnya mana, perkedelnya mana, apa aja dicari semuanya. Padahal kalau dia syukuri, alhamdulillah, konsentrasi. Nasi dengan sambal, alhamdulillah, nikmat. Nasi dengan sambal, lepas di kebun. Kalau orang Sunda kan demen lalap, nasi sambal lepas saya di kebun, dah keluar udah sehat, pulang makan. Saya pulang dari Bogor kemarin, kawan-kawan Ustadz, saya bilang kalau mau cari lalap, cari daun poh-pohan. Saya ajak ke mata air tuh, petik daun poh-pohan, dapat sebakul. Karena kawan-kawan Sunda semuanya tuh, orang Sunda kan gitu ya. Iya, lepas kasih sambal, kasih nasi, lepas kebun aja hidup udah alhamdulillah. Itu kalau disyukuri dengan bahasa nikmat jadi nikmat. Makanya hidup terasa sempit kalau tidak menyikapi dengan bahasa ini. Qalbun salim, hati yang bersih itu hati yang kita isi dengan syukur. Jadi kekayaan ada di sini. Makanya saya katakan triliunan ada muat di hati. Ya, ribuan hektar ada di muatnya. Segala macam dunia kekuasaan ada di sini. Kalau di sini udah merasa kaya, cukup selesai. Nggak ada lagi. Dan orang nggak bisa ganggu. Makanya ada cerminan. Langkahi dulu mayat saya. Orang bertanya, langkahin dulu mayat gua, karena dunia udah masuk mana. Kalau kamu mau ambil ada di sini, langkahin dulu mayat saya. Tapi kalau sebatas di tangan, selesai. Kehilangan, diambil orang ya sudah nggak pas. Tapi kalau di sini kan berat kita melepasnya. Sudah masuk ke dalam ulu hati itu udah berat. Makanya kalau cintanya sudah masuk ke dalam hati, berat sekali mengeluarkannya. Tapi kalau yang sebatas, sampai wanita yang sudah dipinang pun kalau memang dia percaya itu takdir Allah, diambil Allah, silakan. Bukan takdir saya, kan selesai. Itu karena tidak percaya takdir, hatinya tidak berisi dengan zikir, Allah dendam sampai bunuh-bunuhan karena merasa terzalimi. Padahal kalau konteks memahami takdir, ya sudah, bukan jodoh saya, silakan. Kalau Anda ingin menikah ya silakan, gitu. Bahasa agama itu qalbun salim, hati yang sehat. Jadi hati yang sehat bukan karena hasil lab. Oh hatinya sehat, hasil lab tuh Prodia. Oh bapak nih hatinya sehat, bukan hasil lab. Hati yang sehat itu konsepnya Ibnu Abbas. Kalau hatinya sehat tapi masih cinta sama dunia, sakit dalam bahasa agama. Masih dipenuhi dengan iri, dendam. Kan Prodia nggak pernah menghasilkan hasil lab. Oh ini kok isi mah ada riak nih, ada dendam, dia nggak terdeteksi itu. Ya penyakit hati terdeteksi secara lab. Ada kelihatan, oh ada virusnya segala macam. Kalau dendam, iri itu nggak terdeteksi dengan lab. Makanya
Ini hati yang sehat itu bukan hasil lab Prodia, bukan, tapi hasil lab agama. Illa man atallaha biqalbin salim. Saya melihat orang, ya Allah. Jadi fragmentasi dunia ini permainan di sini saja, Pak. Karena ketidakpuasan dalam hati, saya tidak puas, saya tidak begitu, jadi butuh terus, saya tidak puas gitu. Lagi mana mau puas-puas kalau bahasanya sudah saya tidak puas, saya dizalimi, enggak, sudah selesai. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma afrik alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil. Ibu ayat apa enggak? Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu curhat kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Bahkan orang diulang, waghfir lana warham wa'fu 'anna waghfir lana warhamna waghfir lana wa'fu 'anna warhamna anta maulana. Itu curhat yang bisa ngasih solusi, ya Allah. Angkat curhatnya kepada siapa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Ibu kalau tawaf di sekeliling Ka'bah tuh bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Itu kan itu putaran, berputar di sekeliling rumah Allah tuh. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa. Kata Nabi, fa'aksir min qawli la haula. Ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, fa'aksir, perbanyak olehmu min qawli la haula wa la. Tidak ada upaya dan daya melainkan dari kita. Ini kan lemah nggak bisa. Maka tantangan ancaman-ancaman la haula wa la quwwata, tidak ada upaya dan daya melainkan dari Allah. Sampai sudah ditodongkan dengan pistol pun la haula wala quwwata. Kalau Allah menghendaki takdirnya mati. Kalau tidak menghendaki tidak mati. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib dalam riwayat itu terkena panah. Beliau cabut sendiri. Tapi ada pedang yang menusuknya di sini. Ya, sahabat ingin mencabutnya takut menyakiti beliau. Akhirnya beliau sholat. Pedangnya dicabut ketika beliau sholat tuh. Jadi pedangnya menancap ke dalam tubuhnya, masuk ke ila jawfil lahim, sampai ke dalam daging. Jadi masuk sudah hampir setengah pedang. Ketika dicabut di luar sholat, beliau nggak kasih, saya mau sholat dulu dah. Akhirnya sahabatnya mencabut ketika beliau sedang sholat. Tidak terasa pedang itu dicabut ketika beliau sedang, saking khusyuknya. Maka selesai assalamualaikum, lima lam tastakhriju. Kenapa kalian tidak mengeluarkan? Kata sahabat, laqad istakhraj, kami sudah mengeluarkan ya wahai Ali bin Abi Thalib. Tapi saya tidak merasa, saking khusyuknya, itu saking khusyuknya dalam sholat sampai pedang yang dicabut dari tubuhnya beliau tidak merasakan. Itu pedang sakit nggak menusuk tubuh, hampir setengah pedang masuk sini, dicabut ketika beliau sholat. Tidak terasa itu pedang itu dicabut dari badannya karena saking khusyuknya sholat. Ternyata solusinya di sholat. Kalau sekarang kan jangankan pedang, ada nyamuk aja bu ya. Gatel aja gini-gini terus. Nah, itu pedang nancep, tidak terasa sakit, bahkan dicabut karena beliau habis sholat. Lima lam tastakhriju, kenapa kalian tidak mengeluarkannya? Laqad istakhrajna, kami sudah mengeluarkan wahai Amirul Mukminin. Saya tidak merasakan karena saking khusyuknya beliau dalam sholat. Ada orang lain namanya Ali Zainal Abidin, itu anak daripada Imam Husain. Lagi sholat tuh, Allahu Akbar, Al-Hariq, kebakaran. Jadi rumah beliau kebakaran. Kita kalau lagi sholat dikabarkan rumah kita kebakar, kira-kira berhenti sholat nggak? Saya bilang lompat, jangan kan lupa, lompat dari masjid turun ke bawah saking nggak sadar ya. Al-Hariq, sampai selesai sholat orang tanya, Tuhan, kami teriaki rumah Tuhan kebakaran karena terdiam saya. Laqad syaghalatni narun ukhra, sungguh telah menyibukkan saya kobaran api yang lainnya. Saya terbayang api neraka sehingga sampai saya tidak terbayang, tidak tergoda dengan kobaran api
Laqad syaghalat di narul ukhra, telah menyibukkan diri saya kobaran api yang lainnya. Itu orang-orang soleh. Maka solusinya dia salat. Ya Allah, kita jangankan pedang yang nancep Bu ya ada nyamuk aja di nempel sini, di kepala ada di apa. Nah beliau begitu. Maka nih qalbun salim, kalau hatinya bersih kayak gitu, yang tidak merasakan apa yang menjadi penderitaan. Karena bahasa selalu dengan alhamdulillah, 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 subhanallah. Saya kadang-kadang kalau baca literatur tasawuf jadi adem, dia benar. Nggak bicara akidah mulu, akidah kan tegas Bu. Jadi keindahan hidup tuh nggak ada dalam warna akidah. Akidah itu bicara hak dan batil. Kalau bicara fikih sah dan tidak sah, tapi bicara tasawuf layak dan tidak layak. Bicara tasawuf layak atau tidak layak. Kalau bicara akidah hak dan batil, bicara hukum fikih itu sah dan tidak sah. Maka layak dan tidak layak tidak ditemukan dalam akidah, dan fikih ditemukan dalam konteks tasawuf. Makanya Buya Hamka tulis tasawuf modern itu, tenggelamnya kapal Pandawik di bawah lindungan Ka'bah, itu narasi-narasi tasawuf semuanya membawa kesejukan. Kita belajar tasawuf ini qalbun salim, lebih pada bahasan tasawufnya hati yang bersih dari dosa dan hati yang bersih dari cinta dunia. Kalau boleh saya gambarkan, pernah saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengibaratkan dunia, katanya ala wahya jifatun mustahilatun alaiha kilabuha himmahunna ijtidabuha. Ala ketahuilah wahya, dan dunia itu jifatun adalah daging bangkai. Diibaratkan oleh Imam Syafi'i dunia itu ibarat daging bangkai. Alaiha di atasnya kilabuha serigala malamnya. Himmahunna yang keinginan mereka ijtidabuha menggerogotinya, menarik-narik daging bangkai. Jadi kalau orang berebut dunia itu sedang berebut apa berarti Bu? Bangkai. Berebutnya dengan siapa? Dengan serigala malam, anjing-anjing malam. Jadi dunianya itu ala wahya jifatun mustahilatun, ketahuilah dunia itu jifah daging bangkai. Alaiha di atasnya kilabuha anjing-anjing malamnya. Himmahunna yang keinginan mereka ijtidah menggerogotinya, menarik-nariknya. Disimpulkan jadi kalau orang berebut dunia sedang berebut apa? Daging bangkai. Berebutnya dengan siapa? Dengan anjing. Malu dua kali yang diperlukan daging bangkai, berebutnya dengan anjing. Andai kata berebut daging korban nggak apa-apa, halal. Berebut dengan orang hina juga. Itu ada orang haji, dua orang haji berebut daging korban, malu kan dia? Ada orang Haji Romli dengan Haji Rojali di kampung berebut daging korban, malu nggak? Padahal yang diperlukan daging korban halal, yang berebut orang dengan orang. Sekarang yang diperebutkan daging bangkai. Berebutnya dengan siapa? Dengan anjing. Manusia berebut dengan anjing. Ala wahya jifatul mustahilah, ketahuilah dunia itu jifah daging bangkai. Alaiha di atasnya kilabuha anjing-anjing malamnya. Himmahunna yang keinginan anjing-anjing malamnya ijtidabuha menggerogotinya. Nah beliau nasihat, in kunta tajtanibah, kalau engkau menjauhi tidak ikut campur. In kunta tajtanibah, kalau engkau menjauhinya kunta saliman, engkau bakal selamat dari pemiliknya. Kalau engkau menjauhinya, in kunta tajtanibah, kalau engkau menjauhi daging bangkai itu, kunta saliman, engkau bakal selamat min ahliya, dari pemilik lagi. Karena daging bangkai itu yang miliki siapa? Anjing malam. Kalau engkau jauhi, engkau selamat dari pemiliknya. Tapi wa in kunta tajtadibah, jika engkau ikut menggerogotinya, nazaat kakilabah, merenggut nyawamu oleh anjing-anjing malamnya. Serigala anjing malam itu lebih baik memilih daging manusia yang masih segar, yang memperebutkan hak dia, daripada dia memilih daging bangkai. Binatang juga nggak mau bikin daging bangkai, bau, nggak tahu. Makanya binatang-binatang kalau ditawarkan sisa-sisa binatang yang sudah dimakan oleh binatang buas, dia nggak makan karena bau. Nah kalau manusia ikut campur pada daging bangkai itu, nanti serigala lebih memilih daging manusia yang segar ketimbang dia makan daging. Akhirnya kita jadi korban. Nazaat kakilabuha, merenggut nyawamu oleh anjing-anjing malamnya. Serigala tidak akan memilih daging bangkai, dia akan memilih manusia yang ikut berebut punya dia daging bangkai. Selesai. Itu konteks-konteks kayak gini, konteks tasawuf. Ustaz apa enggak? Iya boleh, asal jangan jatuh cinta. Jadi kalau bilang cinta aja, bilang sama dunia I love you, bilang dunia sorry I don't love you. Kalau dunia bilang sorry I don't love you, bilang very good, very fine, lu kagak mau ikut gue cari yang lain kan gitu. Iya.
I love you, sorry I don't love you. Kita bilang sama dunia I love you, dunia bilang sorry I don't love you. Very good, very fine. Lu gak mau ikut, gue cari yang ya kita pilih akhirat ketimbang pilih Dia bilang sama dunia I love you, dunia bilang sorry I don't love you. Jawab lagi very good, very fine. Lu kagak mau ikut, gue cari yang iya. Kalau nggak mau ikut cari akhirat kan. Very good, very fine. Lu nggak mau ikut, gue cari yang lain. Itu bahasa Inggris sama bahasa Tasik. Very good, very fine. Gak mau ikut, gue cari yang lain. Nah ini qalbun salim. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan qalbun salim supaya bisa pulang ke hadapan Allah kembali. Illa man atallaha biqalbin, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, bersih dari cinta dunia dan bersih dari segala dosa. Ya kita bisa diistighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya bergaulah dengan orang-orang soleh, lingkaran orang-orang soleh yang akan membuat kita soleh. Saya mau kasih analogi nih Pak ya, tapi saya minum dulu, sayang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu jernih nggak Bu? Jernih ya? Ini kopi nggak kan? Saya tuang sedikit ya, mohon maaf nih. Ini kan jernih nih, saya campurkan dikit tuh. Dari jernih menjadi tidak jernih, prosesnya cepat. Makanya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Allah ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Belum cukup. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan menjadilah kalian dengan orang-orang yang benar. Jadi iman dan takwa kita mesti pilih koalisi yang benar. Ya jangan pilih koalisinya nggak benar, pilih koalisi Indonesia Maju atau perubahan gitu. Iya, bab ini yang bersih bisa jadi rusak kalau campuran. Tadi jernih kan Bu ya, dicampur sedikit saja. Itu makanya wa kunu ma penting ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi iman dan takwa kita perlu kita jaga dengan orang-orang yang benar. Ini jernih karena dicampur dengan yang tidak jernih menjadi kotor. Dari jernih menjadi keruh, cepat prosesnya. Singkat itu tadi, jernih sekali, campur dikit. Dari keruh menjadi jernih, prosesnya lama. Bisa, tapi prosesnya lama. Makanya kembali kepada masyarakat setelah kehilangan kepercayaan sulit untuk pembersihan dirinya karena pernah bergabung dengan koalisi yang tidak benar. Maka penting ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as. Daging kan copot semua, jatuh, rontok. Jadi orang tuh nggak ada daging di mukanya karena suka meminta. Ini hadis mesti dipakai untuk orang-orang yang kemudian senang meminta-minta. Makanya pahala meminjamkan orang uang itu lebih besar dari pahala bersedekah. Jadi kalau ibu sedekah itu kalah pahalanya dengan pahala kalau kita meminjamkan uang sampai 18 derajat lebih mulia. Jadi meminjamkan orang uang itu derajatnya 18 lebih mulia derajatnya daripada pahala sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah kok pahala meminjamkan orang lebih besar 18 derajat lebih mulia? Iya kata Nabi, orang kalau sudah minjem itu udah pasti sangat hajat sampai ia minjam. Kalau orang yang minta-minta sebenarnya dia masih punya, tapi karena serakah dia minta lagi. Makanya kalau orang sudah meminjam-minjam itu berarti sudah sangat. Nah kita sebetulnya belum sampai pada tahap boleh meminjam karena belum hajat betul. Ya orang yang meminjam itu kata Nabi orang yang sudah pasti hajatnya sudah sangat luar biasa sampai minjam maka pahala meminjamkan itu lebih besar 18 derajat lebih mulia dari pahala sedekah kita. Sahabat tanya kok lebih mulia ya? Iya kalau orang sudah meminjam-minjam itu berarti hajatnya sudah sangat berhajat sampai dia minjam kanan kiri untuk biaya hidupnya anaknya sekarang berhajat. Kalau sedekah itu kalah pahalanya paling sebab kalau kita sedekah sebenarnya orang yang kita sedekahkan sebenarnya belum hajat betul. Masih ada kemudian berasnya 2 liter 3 liter tapi sudah minta lagi. Masih ada 10.000 tapi sudah minta lagi. Tapi kalau sudah meminjam-minjam itu sudah sangat hajat. Jadi satu pertama kita belum tahap boleh meminjam kecuali sudah sangat hajat betul. Jadi berhutang itu boleh kalau sudah sangat berhajat betul. Jadi kalau belum hajat kita belum boleh pada batasan meminjam uang. Sebab meminjam uang itu kalau sudah hajatnya sudah sangat perlu kita sampai minjam. Jadi kalau itu diarahkan sama di masjid-masjid lain juga gitu karena sudah ada yang mulai.
Kalau mau orang itu biar kumpulkan saja atau di manage dengan baik itu. Ya biasa itu peminta-peminta. Padahal kalau hadisnya tahu orang yang senang meminta-minta, man sa'alan nasa takasuran. Siapa orang yang meminta-minta takasuran punya motivasi untuk ngumpul-ngumpulkan. Mohon maaf saya nggak sebut Jawa, daerah di Jawa ya. Ada kampung pengemis ya, yang rumahnya mohon maaf seperti rumahnya Pak Tatang. Di kampung itu rumahnya kampung pengemis mah. Saya pernah ke sana. Kampung pengemis sumpah Allah, rumahnya lebih bagus dari rumah orang yang bersedekah dengan dia di Jakarta. Yang bersedekah di Jakarta ngontrak, yang dia sedekahin ternyata rumahnya masa tipe apa, masya Allah. Namanya kampung pengemis. Saya nggak sebut daerahnya ya, takut ada nanti gubernurnya kesinggung nih karena tingkat kemiskinan tinggi. Padahal nggak miskin itu kampung pengemis, karena di Jakarta profesinya pengemis, di kampung rumahnya mewah sekali, Allah Akbar. Ini nanti di akhirat daging mukanya tuh rontok katanya, dicopot semuanya, copot cuma tinggal tulang-tulang tengkorak muka saja. Itu hukuman dari Allah. Jadi nanti di manage saja tuh, di manage, dibagikan manage saja. Maaf di masjid mana saja begitu, di masjid Raya Cinere di bubar sudah kumpul orang baris semuanya. Padahal saya lihat ada juga yang pakai kalung emas, pakai gelang emas. Iya, pakai motor, pakai gelang emas, jangan-jangan ada mobilnya. Cuman Nabi ajarkan kita, kata Nabi, la taruddus sa'ila walau kana kafiran. Jangan kau tolak orang yang minta-minta meskipun dia orang kafir. Jadi kalau orang kafir minta, kasih aja ke Nabi. La taruddus sa'ila walau kana ala farasin. Jangan kau tolak orang yang meminta-minta meskipun dia naik kuda. Ya, ibu pulang aja nih, ada orang naik mobil Mercy mepet ibu. Ibu mohon maaf, saya minta uang 200.000 aja Bu ya. Ini nggak terbalik Pak nih. Enggak, kasih aja. Bisa jadi dompetnya ketinggalan atau dia nggak punya duit mau beli bensin, kasih. Nabi kan la taruddus sa'ila walau kana ala farasin. Jangan kalian tolak orang yang meminta-minta meskipun naik kuda. Kuda itu kan bahasa kemewahan. Maka diibaratkan kuda wal khailil musawwah zuyyina lin-nasi hubus syahwat. Ada wal khailil musawwah. Kuda itu bahasa mewah. Maka ada kuda pangeran-pangeran di Arab Saudi itu yang harganya lebih mahal dari mobil kita. Avanza cuma berapa ratus juta, kudanya bisa jadi 500, bahkan samponya lebih mahal dari sampo ibu-ibu tuh. Susunya, sisirnya pun mahal. Kalau sisir kita beli di kaki 5. Kata Nabi, la taruddus sa'ila walau kana ala farasin. Jangan kalian tolak orang yang meminta-minta meskipun dia naik kuda. Ibu pulang haji ada orang mobil mewah pepet itu. Ibu nyuwun sewu, saya minta uang 200.000 nya. Nggak terbalik Pak nih. Bapak ngasih saya buat saya. Enggak, karena Nabi itu akhlaknya Rasulullah, jangan ditolak. Karena bisa jadi dia hajat yang dia lebih perlu. Saya pengalaman, saya cerita kita diuji terus sama Allah kan. Saya mau keluar udah pakai gini di gerbang rumah itu. Ada orang Pak Tatang, dia dengan kain udah pakai celana, pakai kain gini, pakai topi bareta, sepatunya seret mewah. Dia datang, Bang Haji, saya nggak kenal nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Haji, ada apa ya? Bang Haji, saya minta duit 300.000 aja. Saya kecopetan. Saya mau pulang ke Serang nih, jadi udah malam nggak ada uang lagi. Saya usul, saya ambil. Saya kasih aja. Ini Pak, mudah-mudahan manfaat. Ternyata yang saya kasih 200.000. Habis itu di jalan aja. Saya nggak ikutin tuh orang kemana. Bapak, Pak Haji nanti kalau ketemu mobil Lexus saya, nomor itu mobil saya, wah orang udah akan. Ya, kalau nanti ketemu mobil Lexus nomor itu mobil saya Haji. Pakai topi bareta, pakai hem, tanah panjang. Saya kasih, saya rogoh itu saya ambil 200.000. Saya nggak tahu tuh 200.000 udah dia jalan. Dia balik lagi Pak. Saya masih ada di situ. Assalamualaikum Bang Haji, mohon saya kan minta 300 kok dikasih 200. Kira-kira kalau pengalaman yang jatuh obat kan buat tempeleng loh. Dia balik lagi. Bang Haji, saya kan minta 300 kok dikasih 200 gitu. Ya tunggulah saya pulang, saya urusan, saya ambil lagi 300. Dia minta 300, saya kasih karena saya nggak lihat lagi tuh. Ini amplop dari Nurul Hidayah, jangan-jangan di mana nih. Saya kasih 200. Udah dia balik lagi Pak. Ya Allah, saya alhamdulillah Allah kasih kesabaran tuh. Haji, saya kan minta 300 kok dikasih 200. Oh 200 ya mau saya pulang, saya ambil lagi. Subhanallah, ujian dari Allah tuh. Ujian dari Allah. Jadi kalau saya ngasih ceramah begini, Allah habis itu uji terus Pak. Saya bilang, Masya Allah, sering sendal saya hilang.
Sendal saya hilang. Silakan sendal saya hilang. Ini mohon maaf, jangan sampai hilang sendal saya nih. Hilang. Diuji terus kalau saya sodako, ngajarin sodaka bisa diuji. Ceramah ibu-ibu di kampung Bulang, kampung hutan itu soal sabar. Nggak lalu dari rumah keluar dari ibu ngajian, mobil saya ditabrak Bu dari belakang. Bempernya pepenyok tuh. Nggak marah saya, ya Allah. Tadi saya ngomong soal sabar, sekarang kau uji saya. Ya, yang nabrak ojol. Ya udah silakan. Banyak padahal mau dakwah mesti kan selamat ya. Saya mau ke Tanjung Priok dari Tanah Abang, Tanjung Priok. Ada mobil nabrak dari belakang. Doa pepenyok tuh. Saya turun ya usianya sudah 4 tahun kan. Aduh Pak, mohon maaf Pak. Ya Allah, mohon maaf. Iya enggak apa-apa. Ada duit nih 500 tapi setoran Pak. Jadi rupanya Grab car ya. Saya enggak tega Bu. Pak ada tapi ini uang setoran saya gimana ya. Udah bosan bener maafin ya, saya maafin. Ujian terus dalam hidup nih. Makanya saya kalau lagi ngomong gini mudah-mudahan enggak ada ujian buat saya nih. Ya, anda kata ujian jangan berat-berat lah. Habis ngajar mobil ditabrak Bu, masya Allah. Yang nabrak ojol, kan kesian. Ya dari mana mau ganti? Udah doain saya biar rezekinya berlimpah ya, alhamdulillah gitu. Wah, Ustadz masih harus banyak-banyak sabar dan kadang-kadang sama bini istri Bu di rumah masya Allah. Kalau punya burung gacor sih enaknya murai gacor, cicak ija gacor, gacor. Kalau bini gacor dari pagi punya gitu bini. Saya bilang lu gue panen kroto sama jangkrik kan gue kasih beras kok kayak gacor banget kayak dipanen kroto sama jangkrik ini. Mudah-mudahan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini saya harus ke Lebak Bulus dan harus ke Tanjung Priok ini Rawabadak ya. Ini saja mudah-mudahan bisa berjumpa kembali pada kesempatan akan datang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.